Nanti ibu hajatnya KRD kan pengen kaya raya tajir melintir. Iya, utang lunas. Utang lunas. Bisa penghasilan sebulan 10 miliar. Iya. Per bulan ya. Bos ajarin bos. 1, 2, 3. Nih ibu dengerin bu. Ya. Terima takdir dulu. Ibu, Iya. untuk hajat kita bisa terkabul, itu kunci utamanya harus bikin takjub Allah. Supaya Allah bikin takjub juga pada kita. Nah, ada 3 pesan yang disampaikan ke Ibu dari Pak Haji untuk dipraktekkan, untuk menghantar hajat kita dikabulkan oleh Allah. 3. Yang pertama, Ibu sama adik manggilnya apa abang? Akbar. Akbar. Ibu sama Akbar harus bisa menjadi manusia yang legowo, lapang dada. Lapang dada. Lapang dada dengan menerima Qanaah. segala ketetapan dan takdir Allah yang diterima oleh Ibu. Apa saja yang sudah Ibu terima saat ini dan yang kemarin-kemarin itu harus diterima secara lapang dada. Karena menerima takdir dan ketetapan Allah itu termasuk dalam rukun iman. Jadi rukun iman yang ke-6 itu adalah menerima, meyakini iman kepada qada dan qadar Allah. Takdir Allah yang ditetapkan tidak boleh kita ungkit-ungkit. Gara-gara kamu, gara-gara dia, gara-gara siapa saja tidak boleh. Harus diterima secara lapang dada. Lapang dada. Terima apa adanya. Kondisi saat ini dijalani, disyukuri, dinikmati. Kenapa harus kita jalani saja? Karena hidup ini ya kita sekedar menjalani skenario yang telah Allah bikin. Allah telah bikin skenario-nya seperti itu. Ibu pada hari ini Minggu tanggal 11 Mei 2025 sampai di RDAY ketemu Bapak Haji Dwi Susanto dengan selamat sentosa. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, dijalani. Terus disyukuri. Karena syukur menjadi salah satu pintu rezeki. Siapa yang mensyukuri nikmat, kalau kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka aku akan lipat gandakan kembali nikmat-nikmat yang lainnya. Amin. Amin. Nikmati saja tanpa beban. Ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak menerima takdir Allah, kata Allah, suruh pergi keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Ya. Berat diusir. Yang kedua, ilmu dasar yang harus dijalani oleh ibu, oleh kita, itu adalah ibadah malam. Ekstrim, ibadah ekstrim yang tidak dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja karena dia tidak punya hajat ekstrim. Akbar, ibu punya hajat yang ekstrim, maka harus diimbangi dengan cara yang ekstrim, perlakuan yang ekstrim. Bangun di saat orang-orang sedang tidur. Ibadah ekstrim namanya. Namanya ibadah ekstrim. Karena hajatnya ibu ekstrim. Ya.
Ya. Kalau hajat ibu nggak ekstrim, ibadah nggak ekstrim nggak apa-apa. Kan ibu hajatnya ekstrim. Kaya raya, tajir Tajir melintir. melintir. Utang Tanpa. lunas. Tanpa Harus kerja. tanpa kerja. Nah itu harus ibadahnya ekstrim. Lanjut. Ya. Apa itu? Di malam hari saat orang-orang Tidur. nyenyak, kita disuruh bangun, dipaksa oleh Pak Haji. Bangun. Kata Pak Haji, sudah tak siksa sekarang, dipaksa. Apa bangunnya jam 00. 00, jam 12. Kalau Ibu jam 12, kita sekarang di sini baru jam 11. Jam 12. Senyum, harus senyum manis. Mandi pandan. Sholat tahajud, witir. Tidak harus maksimal, kalau waktunya cukup dan sehat, maksimalkan. Baca Qur'annya 12 juz. Nah, ini dasarnya nanti biar semangat ibunya dibukakan surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Ya. Ya. Jadi di situ disuruh bangun jam 00. 1/2 malam. Suruh sholat, suruh baca Quran. Kenapa harus seperti itu? Karena akan diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah. Diberi apa? Malam bangun, mempengaruhi jiwa menjadi kuat. Pengaruhnya terhadap jiwa sangat kuat. Punya mental yang mental baja, Ya. mental tangguh. Maju ke gelanggang walau seorang, ya tetap membesarkan anak-anak. Iya, Bu. Ya. Iya, tetap semangat sampai datang ke Bogor. Amin. Iya. Dan ucapannya mantap. Maksudnya kalau ibu melaksanakan itu semua, kata Allah, ucapan ibu, hajat ibu gampang, mudah dikabulkan oleh Allah. Apa saja yang ibu hajatkan, apa saja yang ibu pinta, pasti diberikan oleh Allah. Bisa ya? 1, 2. Yang ketiga, ibu, aduh, kertasnya lupa. Maaf, sama Akbar. Ibu harus bersihkan diri, hati dari sifat yang jelek. Ini adalah sifat-sifat yang harus dihindari. Sifat-sifat yang tidak boleh dipelihara, harus dimusnahkan dari dalam hati, dari dalam jiwa, raga ibu dan Akbar tentunya. Ya, harus tidak ada sama sekali. Kenapa harus dibuang? Karena itu sifat yang akan membuat energi negatif di dalam diri kita. Kalau itu hilang, kita punya energi positif. Sehingga yang datang ke Akbar, ke ibu adalah orang-orang yang positif. Orang yang mau ngasih kerjaan, orang yang mau nitip uang, orang yang mau nolong, orang yang mau bantu, orang yang mau memberi nasihat yang baik. Ya. Itu yang akan diperoleh. Dapat mertua juga mertua yang baik. Ya. Besan. Mertuanya Akbar. dia dapat Oh, besannya. Akbar. Akbar. Oh, Sudah mau nikah ini Akbar? Hampir. belum ya? Oh belum. Masih muda banget. Belum kerja. Gak apa-apa. Nikah dulu Nikah baru dulu, kerja. baru Apa mau kerja. kerja dulu baru nikah? Kerja dulu. Iya. Jadi biar positif, yang datang pasti orang yang positif, energinya positif. Kita manggil apa saja yang selalu positif. Caranya gimana? Cara untuk menghilangkan itu ada 2 hal, 2 cara. Yang pertama dengan sedekah agar itu bisa hilang, atau denda agar kita bisa jera.
yang kedua dengan ibadah. Ibadahnya dengan sholat tobat. Yang 16, yang 18. Yang 18. Itu. Maghrib sampai Isya itu diniatkan 1 sampai 18. Maghrib sampai dengan Isya. Ada sifat yang dominan di dalam diri ibu, diri Akbar yang rasanya nempel banget. Nah, itu misalnya ada 5. Itu ditambah sholatnya dengan 10, 10, 10, 10, 10. Contoh, punya sifat yang dominan mikir, komen, ngeluh, jengkel, sedih. Kalau ini seperti ini ada dominan di diri kita, maka kita tambah sholatnya mikir 10 salam, komen 10 salam, ngeluh 10 salam, jengkel 10 salam, sedih 10 salam. Sholatnya seperti itu. Waktunya di luar maghrib sampai isya, boleh habis subuh sampai mau tidur. Kenapa harus kita bersihkan diri kita dengan sholat taubat? Artinya itu adalah mohon ampun. Mohon ampunan. Kalau kita mohon ampun, kata Allah kita dijanjiin mau diberikan, mau dikasih, dilipat gandakan harta kita. Nah, ini sesuai hajat ibu, kaya raya tajir melintir. Jadi kalau ibu pengen kaya raya tajir melintir, pengen hartanya dilipat gandakan oleh Allah, caranya dengan mohon ampun. Mohon ampunnya sholat tobat. Sholat tobatnya membersihkan sifat 18 yang sudah di formula dirangkum oleh Pak Haji. Itu 3 hal penting yang harus kita kerjakan dengan ekstrim, dengan istiqomah, dengan konsisten. Pasti Allah mengabulkan hajat kita penuh keyakinan. 3 hal ini. Ada pertanyaan, ada yang berat dari 3 yang dipesankan Pak Haji tadi? Dari Sumpahnya Ibu? belum. Itu doanya. Doanya. Iya. 4 berarti. 1 lagi. Setelah Ibu Akbar menjalankan ibadah ekstrim tadi, yakin penuh keyakinan hajatnya pasti dikabulkan oleh Allah, maka pakai hadis semangat yang diberikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kata Nabi, Allah itu malu kalau melihat hambanya mengangkat tangan memohon hajat kepada Allah sementara Allah tidak mengabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan hajat kita, kita mengangkat kedua tangan. Apalagi kita sudah ibadah ekstrim. Yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Tapi caranya kita tidak boleh merengek, mengeluh, menangis, tapi dengan tegar, mental kuat, dengan syukur, ucap syukur. Caranya dengan bersyukur. Alhamdulillah, dengan mengangkat kedua tangan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah. Bulan ini saya punya penghasilan 10 miliar. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah. Bulan ini Akbar dapat pekerjaan dengan gaji 20 juta per bulan. Atau berapa saja, ini contohnya begitu. Kabul. Iya, jadi ini yang ibu kerjakan seperti itu setiap habis sholat dengan mengangkat kedua tangan, dengan mensugesti diri, afirmasi, sugesti bahwa hajat ibu
dikabulkan Allah. Apa saja? Akbar dapat kerjaan. Berarti seperti itu apa hajatnya? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Bulan ini Akbar sudah bekerja dengan penghasilan gaji 30 juta setiap bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ibu juga menyampaikan hajat seperti itu setiap habis sholat. Akbar juga menyampaikan seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Bulan ini saya sudah bekerja dengan gaji 30 juta per bulan. Kabul. Alhamdulillah kabul. Itu ibu juga apa saja yang dihajatkan. Kalau dengan pendapatan penghasilan sebulan 10 miliar, pasti lunas hutangnya. Pasti awet muda ibu. Begitu ada 4. Saya ulangi. 1. Terima takdir Tuhan. Takdir Allah diterima apa adanya. 2. Ibadah malam ekstrim. Bangun jam 00, mandi, senyum, mandi, sholat, baca Quran 12 juz. 3. Bersihkan diri dari sifat yang busuk dengan sholat tobat 68 salam. 18-nya maghrib sampai isya, yang 50 habis subuh, terbit matahari sampai mau tidur. 4. Angkat kedua tangan untuk hajat terkabul sesuai hadis Nabi. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh menangis. Kabul, alhamdulillah.